Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, hadirat, shaimin, shaimat, para pemirsa Al-Imarah Televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-14 puasa kita di bulan suci Ramadan. Orang bijak pernah berkata, jauh berjalan banyak dilihat, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau puasa kita dan amalan-amalan kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, di 14 hari ini berhasil, artinya kita yang hari ini bukanlah kita 1 bulan yang lalu. Akan tetapi kita yang hari ini adalah kita yang telah dibina, dibimbing, dididik oleh tarbiyahnya Ramadan. Kita yang hari ini adalah kita yang digodok, direbus, bahkan setelah itu digoreng di atas kawah candra di mukanya Ramadan. Satu dari sekian banyak tarbiyah Ramadan yang diajarkan kepada kita adalah memberi makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Dan insya Allah di hari ke-14 hari ini, tema bahasan kita adalah keutamaan memberi makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Shaimin, shaimat, para permisa Al-Imarah Televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah afdhalul fursah, kesempatan terbaik buat kita untuk beramal soleh, kesempatan terbaik buat kita untuk menuai pahala yang melimpah ruah, kesempatan terbaik buat kita untuk menuai ganjaran yang dahsyat dan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memberi sebungkus nasi padang, contohnya, memberi secangkir teh, sepotong roti, bahkan 1 butir kurma akan menjadi ladang amal buat kita di bulan suci Ramadan, yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna hadza dinun irtadaituhu li nafsi. Allah menginformasikan kepada kita bahwasanya sesungguhnya inilah agama yang aku ridho untuk diriku. La yuslihahu illa sakha'u wa husnul khuluq. Tidak ada yang bisa menjadikan agama ini bagus illa sakha'u wa husnul khuluq, kecuali kedermawanan dan akhlak yang mulia. Fa'akrimuhu bihima ma sahibtumuhuma. Maka muliakanlah agama ini dengan keduanya, yakni dengan kedermawanan dan akhlak yang mulia selama kalian masih melanggengkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat antusias dalam melakukan kebajikan, sangat bersemangat dalam bersedekah, dan sangat bersemangat dalam melakukan hal-hal yang ma'ruf, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwa dan nas,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat berlapang dada dan sangat dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa yudarisuhul Quran. Beliau sangat dermawan di bulan suci Ramadan pada saat Jibril menjumpainya untuk membacakan Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih baik, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Beliau adalah orang yang tidak pernah bisa berkata tidak ketika ada seseorang yang meminta kepadanya. Fala yus'alu syai'an illa a'tahu. Dan tidaklah ketika beliau diminta kecuali beliau akan memberikannya. Lantas apakah keutamaan bagi orang-orang yang memberi makanan atau minuman untuk orang-orang yang berbuka puasa? Setidaknya ada 5 keutamaan, ada 5 ganjaran, ada 5 keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memberi makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Keutamaan yang pertama adalah dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berpuasa. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Barang siapa yang memberi makanan bagi orang-orang yang berbuka, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah akan siapkan baginya kamar-kamar di surga. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar. Turo zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Kamar-kamar tersebut dapat dilihat bagian dalamnya dari luar dan sebaliknya bagian luarnya dapat dilihat dari dalam. Qala A'rabiyun, seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Liman hiya ya Rasulullah?" Buat siapakah kamar-kamar tersebut? Qala Rasul pun menjawab, "Liman atabal kalam." Bagi siapa saja yang baik dan santun dalam bercakap. Waliman at'amat ta'am. Bagi siapa saja yang memberi makanan, lebih-lebih memberi makanan di bulan suci Ramadan. Waliman ada masyam. Dan bagi siapa saja yang mendawamkan, melanggengkan puasa. Waliman qoma lillahi bil laili wan nasu niyam. Dan bagi siapa saja yang bangun tengah malam karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat sementara manusia di sekelilingnya sedang terlelap tidur.
Adapun keutamaan yang ketiga yang akan didapatkan adalah apa yang diberikannya, baik makanan atau minuman, menjadi penebus dosa, menjadi penyelamat bagi dirinya dari api neraka. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin jilid 3. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang kita berikan untuk orang-orang yang berbuka puasa tidak harus mewah, tidak harus banyak. Sebungkus nasi, secangkir teh, sepotong roti, bahkan sebutir kurma akan menjadi pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Maka yang ketiga, menjadi penebus dosa-dosanya dan menjadi penyelamat buatnya dari api neraka. Adapun keutamaan yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Ubadah wa ja'a bi khubzin wa zaitin. Kemudian Sa'ad pun menyuguhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti dan minyak. Fa'akala Rasul. Kemudian Rasul memakan roti dan minyak tersebut. Faqala, kemudian Rasul pun berkata dan berdoa, aftara indakumus shaimun. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempatmu. Wa akala ta'amukumul abrar. Dan orang-orang yang baik telah memakan makananmu. Fasallat alaikumul malaikah. Dan malaikat akan memohonkan rahmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu. Ini keutamaan yang keempat. Adapun keutamaan yang kelima dicatat oleh Allah sebagai pahala sedekahnya yang dilipat gandakan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hud ayat 18. Allah berfirman, innal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wa'radullah qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pinjaman yang baik, Allah lipat gandakan buat mereka pahalanya. Wa lahum ajrun karim, maka bagi mereka pahala yang mulia. Itulah 5 keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang memberi makanan berbuka bagi mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Shaimin shaimat, para pemirsa Al-Imarat Televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya di momentum Ramadan ini, marilah kita pantaskan diri kita untuk menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbagus agamanya, yakni dengan kedermawanan dan akhlak yang mulia. Ingat para pemirsa, bahwa apa yang kita makan, apa yang kita miliki akan habis. Sementara apa yang kita berikan, itulah yang akan kekal buat kita. Kehebatan kita bukanlah terletak pada apa yang kita miliki, namun lebih kepada apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Innallaha jawadun yuhibbul jud. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dermawan dan cinta akan kedermawanan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.